Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa bersama channel ini untuk melihat sirkuit Mandalika, bagaimana terbarunya serta progres pengerjaan, kesibukan yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh barokah. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu sehingga terus bisa menjalankan ibadah puasa. Pada hari ini di tanggal 12 Maret 2025, bertepatan di hari ke-12 kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti biasa kita akan memantau full track keseluruhan sirkuit Mandalika dan juga membahas tuntas info terbaru mengenai sirkuit Mandalika untuk persiapan menyambut dari balapan mobil yang digelar nanti pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2025. Nah, saat ini kita akan segera menyaksikan apa saja segala kesibukan yang dilakukan untuk mengejar sehingga bisa menggelar dari balapan yang sudah dijadwalkan tersebut. Oke, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA sebagai pengelola sirkuit Mandalika telah memulai progres pertama yang dimulai di hari kemarin di tanggal 11 Maret 2025 dan hari ini adalah hari kedua. Kita akan memantau bersama-sama aktivitas pengerjaan serta capaian dan perubahan dari modifikasi dan perubahan yang dilakukan sekarang di bulan suci Ramadan untuk sirkuit Mandalika bisa menyelenggarakan balap mobil. Baik, pengerjaan modifikasi terhadap 5 titik area run-off di sirkuit Mandalika itu merupakan rekomendasi atau permintaan langsung dari bos FIA atau FIA teman-teman ya kepada MGPA, sehingga MGPA tersendiri sudah setuju dan siap dan akhirnya ya sudah melakukan mulai dari hari kemarin dan sekarang ini adalah hari kedua dan seterusnya. Progres ini ditargetkan rampung pada bulan April teman-teman ya. Intinya sebelum digelarnya dari balapan mobil atau GT World Challenge Asia yang digelar pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2025. Ya, terkait rekomendasi dari FIA atau sebagai pemegang balap roda 4 internasional, dan FIA tersendiri sudah melakukan koordinasi terhadap FIM sebagai pemegang balap motor internasional. Nah, jadi kedua pihak tersebut sudah sepakat, sudah setuju sehingga FIA bisa melakukan modifikasi di area run-off 5 titik seperti yang terlihat di saat ini teman-teman ya. Iya, sehingga sirkuit internasional Mandalika ini bisa menyelenggarakan balapan roda 4 atau balapan mobil dan juga tak menyalahkan ya homologasi yang sebelumnya didapatkan sirkuit Mandalika, yaitu tipe grade A merupakan grade yang paling tertinggi atau peringkat tertinggi. Setelah dilakukan perubahan modifikasi yang dilakukan oleh MGPA, ini merupakan rekomendasi dari FIA, itu tidak jadi masalah teman-teman ya, tetap mendapatkan grade A dari balap motor teman-teman ya, seperti itu. Ya, karena kita sama-sama ketahui ya, memang sirkuit Mandalika ini dikonsep untuk balapan motor saja, untuk balapan MotoGP, sehingga pihak pertama yaitu FIM ya telah menghomologasi sirkuit Mandalika sehingga sirkuit internasional ini mendapatkan grade A dari Dorna teman-teman ya. Dan juga pihak FIA tertarik dengan sirkuit Mandalika untuk bisa menyelenggarakan balap mobil, sehingga sekarang beberapa permintaan atau rekomendasi sedang dikerjakan oleh para pekerja untuk memenuhi dari permintaan atau syarat untuk bisa menyelenggarakan balap mobil. Dan tentunya sirkuit internasional Mandalika kedepannya akan semakin ramai ya, banyak gelaran yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika, baik balapan mobil maupun balapan motor dan MotoGP dan balapan internasional lainnya maupun nasional dan Asia. Oke, dan baiklah kita langsung saja fokus melihat secara detail lebih dekat untuk pengerjaan, aktivitas, tahapan, dan proses pengerjaan yang dilakukan untuk mengerjakan dari modifikasi dan perubahan di area run-off sirkuit Mandalika. Nah, jadi di sini kita sudah berada di tikungan ke-5 antara tikungan ke-4 dan ke-5 yang menjadi ya bagian yang pertama dikerjakan. Jadi pengerjaan ini dimulai di hari kemarin dan hari ini adalah hari keduanya teman-teman ya. Saat ini para pekerja lagi sibuk untuk melakukan pembongkaran sebagian aspal run-off. Nah, jadi tidak keseluruhan area run-off atau bisa kita bilang track limit di samping kiri dari garis grip ini yang dilakukan pembongkaran untuk aspalnya. Hanya bagian yang diperlukan atau dibutuhkan oleh pihak FIA sebagai pemegang balap roda 4 ya dunia, dan sehingga bagian area run-off bisa kita bilang track limit antara tikungan ke-4 dan ke-5 saat ini dilakukan pembongkaran.
Jadi aspal run-off di sini ya dipisah sehingga nantinya akan digantikan dengan area gravel. Ya, seperti informasi yang kita dapatkan ya, pihak terkait yang langsung menjelaskannya bahwa area run-off keseluruhan yang akan dilakukan pemotongan itu ada 5 titik teman-teman ya, dan keseluruhan seluas 10.000 meter. Artinya tidak keseluruhan area run-off di sirkuit Mandalika dilakukan pemotongan atau modifikasi. Hanya bagian yang diperlukan menjadi rekomendasi atau permintaan dari FIA saja ya untuk area run-off yang dilakukan pemotongan teman. Nah, untuk area run-off yang sudah dilebarkan beberapa tahun yang lalu untuk mengejar syarat atau homologasi untuk bisa menyelenggarakan balap motor dari FIM, itu tidak dilakukan pemotongan, hanya titik tertentu saja ya, sehingga tidak menyalahkan balap motor tetap mendapatkan grade A dari balap motor, dan sehingga MGPA mengejar grade 3 dari pihak FIA untuk mendapatkan grade 3. Sirkuit Mandalika ini bisa menyelenggarakan balap mobil atau balap roda 4. Baik, untuk proses pengerjaannya dari modifikasi dan perubahan terhadap area run-off di 5 titik tersebut, seperti yang kita lihat mulai dari hari kemarin merupakan hari pertama dan hari ini adalah hari kedua. Ya, seperti itulah alat yang digunakan maupun jumlah para pekerja ramai super sibuk ya mengkeroyok dari pengerjaan tersebut. Dan banyak netizen yang bilang ya tak menggunakan alat berat seperti alat ekskavator. Ya, kalau kita pikirkan alat ekskavator itu nanti bisa merusak ya untuk hal-hal yang sudah jadi jika sudah berada di dalam. Untuk itu lebih baik dikerjakan secara manual daripada dikerjakan ya inginkan alat berat tapi bisa merusak track line yang sudah jadi maupun garis curb, dan area gravel tersebut bisa ya untuk level dan elevasinya bisa berubah seperti itu agar tidak menjadi seperti itu. Nah, jadi memang sekarang untuk tahap awalnya baru saja dikerjakan 2 hari teman ya. Untuk tahap awal ya, tahapan dan proses dasar itu pasti menggunakan alat pemotongan aspal dan alat scope dan lain sebagainya seperti yang kita lihat dari kamera udara mulai dari hari kemarin dan video kita sekarang ini teman ya, seperti itu. Nanti mungkin akan menggunakan alat ya untuk mempercepat segala hal, tapi untuk sekarang ini kan tahap dasar terlebih dahulu untuk membongkar bagian agar nanti bisa aman terkendali untuk bagian yang sudah jadi jika alat berat masuk ke dalam. Ya, jadi intinya kita serahkan ke pihak yang mengerjakan ya untuk modifikasi dan perubahan sirkuit Mandalika ini, pihak yang sudah ahli profesional berpengalaman. Jangan diragukan lagi untuk masalah hasilnya teman ya. Ya, kita serahkan, intinya bisa menyelenggarakan balap mobil dan sudah memenuhi standar, dan sirkuit Mandalika tidak rusak seperti itu ya, tetap lebih baik dan selalu lebih sempurna di setiap tahunnya ya teman-teman ya. Tetap selalu berpikir positif ya, untuk pengerjaan saat ini yang dilakukan nanti akan kelihatan sangatlah keren dan menarik untuk tampilan terbaru dari sirkuit Mandalika setelah dilakukan perubahan dan modifikasi ini teman ya, untuk kemajuan dan kesuksesan juga biar semakin ramai balapan ya diselenggarakan di sirkuit Mandalika, dan semoga saja untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat semakin meningkat, pertumbuhan pariwisata juga semakin meningkat teman ya, banyak terdampak untuk ya hal-hal yang positif terhadap ya sirkuit Mandalika dan gelaran-gelaran yang banyak di internasional sirkuit ini. Nah, jadi untuk sirkuit Mandalika sekarang ini ditutup untuk penggunaan umum ya, karena kita ketahui sirkuit Mandalika ini lagi dikerjakan untuk modifikasi dan perubahan seperti yang kita lihat tadi di video pertengahan atau video awal tadi teman ya. Ditutup sementara untuk penggunaan umum, yaitu track day yang paling tidak diperbolehkan karena track day itu bisa mengganggu dari aktivitas pengerjaan karena ya event otomotif yang memiliki berkecepatan tinggi. Hanya saja yang dibuka untuk umum itu hanya saja ya bagian untuk lampak sirkuit dan bersepeda atau jalan-jalan. Jadi tidak ada kegiatan seperti track day dan balapan yang berlangsung digelar di sirkuit Mandalika selama dari pengerjaan modifikasi tersebut teman-teman ya. Setelah itu selesai tuntas 100%, maka akan kembali lagi dibuka untuk acara track day dan balapan di sirkuit Mandalika. Dan pastinya nanti ya sirkuit Mandalika akan menggelar balap mobil internasional ya, saat ini sedang dikejar untuk homologasinya. Jadi terlebih dahulu akan menggelar dari Mandalika Racing Series teman, dan setelah itu selesai maka akan dilanjutkan untuk balapan mobil pada bulan Mei.
Lah dia kita lihat ya dari dekat secara detail, terbang rendah di sini untuk melihat di depan pedok area yang menjadi pada saat ya balapan MotoGP banyak rider yang berkeliaran di sini maupun kru dan para pembalap dan media asing dan juga para penonton ya semuanya dipersilakan di sini. Dan kemudian area parkir yang luas yang bisa menampung ya jumlah kendaraan yang cukup banyak pada gelaran nanti. Oke, dan baiklah kita lanjut lagi di area seterusnya ya. Untuk sirkuit Mandalika kita akan pantau keseluruhan, pantau pool ya luar dan dalam. Ya tadi kita sudah melihat full track ya keseluruhan dari lintasan sirkuit Mandalika, baik yang dikerjakan maupun situasi dan kondisi terbaru teman. Ya tetap stay tune bersama channel ini ya, tetap menonton setia ya mulai durasi awal sampai akhir. Dan untuk narasi atau pembicaraan kita ya mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu ya, karena kita sudah berbicara maupun menginformasikan mulai awal sampai durasi ke-11 ini teman ya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu dan semoga bermanfaat dan semoga terhibur dalam apa yang kita sajikan maupun informasikan teman ya. Jika ada salah kata maupun penyampaian saya yang kurang berkenan ya saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Saya Aldi Mandalika atau Aldi Just Mandalika mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa ya, semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video berikutnya.